Saya Umbarianti, NIM 118-11292. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, kelas I. Jenis penelitian yang direview yaitu biografi. Yang pertama, identitas skripsi yang saya review. Judul skripsi, biografi Syekh Mahfud Al-Hasani Somalungu Kebumen. Nama peneliti Atik Maskanatun Ni'amah. Asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun terbit skripsi 2013. Yang kedua, latar belakang. Pertama itu permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang diteliti, masalah yang ada di lapangan adalah pada tahun 1940, kondisi perekonomian di Kebumen masih terpuruk. Syekh Mahfud berusaha mengatasi stagnasi ekonomi masyarakat Kebumen yang belum maksimal seperti industri, bahan pokok, pabrik, dan perdagangan kayu jati. Alasan, berdasarkan uraian perjalanan tokoh lokal di atas dan aktivitasnya dalam beberapa bidang yang besar manfaatnya bagi masyarakat Kebumen, serta dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan kajian biografi dan aktivitas Syekh Mahfud. Banyak karya terdahulu yang mengungkapkan peran aktifnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Namun, belum ada karya yang menjelaskan secara detail tentang biografi Syekh Mahfud. Selanjutnya, yang ketiga, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana latar belakang keluarga dan peneliti Syekh Mahfud Al-Hasani? Yang kedua, bagaimana pemikiran dan aktivitas Syekh Mahfud Al-Hasani? Tujuan penelitian yang pertama, menambah pengetahuan dan informasi dalam bidang sejarah, khususnya sejarah biografi, serta memberikan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Yang kedua, sebagai sumber informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kebumen, mengenai sosok Syekh Mahfud dan aktivitasnya. Yang ketiga, menambahkan koleksi perpustakaan Islam dan perpustakaan daerah Kebumen tentang biografi ulama atau tokoh lokal di Indonesia. Selanjutnya, komentar saya terkait pertanyaan dan tujuan penelitian yang diajukan. Yang pertama, komentar saya tentang pertanyaan. Dalam pertanyaan, seharusnya ditambah lagi 1 atau 2 pertanyaan agar lebih jelas dengan latar belakang masalah. Contohnya, bagaimana cara Syekh Mahfud Al-Hasani mengatasi perekonomian di Kebumen pada saat masih terpuruk? Yang kedua, apa saja karya-karya Syekh Mahfud Al-Hasani? Selanjutnya, tujuan penelitian sudah cukup jelas dalam poin-poin dari 1 sampai 3. Selanjutnya, itu manfaat penelitian. Manfaat bagi atau untuk, yang pertama masyarakat umum, yang kedua Pondok Al-Kafi Somalungu, yang ketiga anak-anak sekolah, yang keempat koleksi perpustakaan Islam dan daerah. Uraian manfaat dalam segi akademisi sangat bermanfaat karena agar menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu-ilmu yang baik sehingga mengikuti hal-hal yang baik yang diterapkan pada biografi Syekh Mahfud Al-Hasani. Yang selanjutnya, manfaat bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan yang masih kurang. Sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Penelitian biografi Syekh Mahfud Al-Hasani ini banyak yang harus ditiru dan contoh yang baik seperti dalam pemikiran, pengalamannya, kegigihan, mampu menciptakan karya-karya teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, bagi pembaca biografi Syekh Mahfud Al-Hasani ini sangat bermanfaat
untuk anak-anak sekolah untuk mengetahui sejarah-sejarah Islam, khususnya sejarah biografi Syekh Mahfud Al-Hassani. Sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi dan pengerjaan tugas. Komentar saya, menurut saya manfaat penelitian masih banyak kekurangan karena tidak jelas dengan pengelompokan manfaat praktis dan manfaat teoritis. Seharusnya harus jelas. Peneliti memaparkan manfaat peneliti terlalu umum sehingga tidak memaparkan manfaat bagi prodi karena skripsi yang dibuat itu harus memberikan sumbangsi terhadap prodi. Selanjutnya itu uraian manfaat juga masih tidak jelas karena tidak ditujukan manfaatnya untuk siapa dan bagi siapa. Manfaat praktis ditujukan bagi prodi, guru, sebagai sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain. Contohnya, manfaat bagi prodi, peneliti bisa mencantumkan sedikit masukan karena telah meningkatkan fasilitas dalam perkuliahan. Yang kelima, landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji, yang di sini saya hanya mendapatkan satu saja. Yang pertama itu biografi Syekh Mahfud Al-Hassani. Subteorinya, lahirnya Syekh Mahfud Al-Hassani. Yang kedua itu perjalanan hidup Syekh Mahfud. Yang ketiga, tahun meninggalnya Syekh Mahfud. Yang keempat, karya-karya tentang Syekh Mahfud. Sumber kutipan. Yang pertama itu Sumberadi 2013 halaman 2, Saryono 2012, Fawaki 2012, Wanto Wijoyo 2013. Komentar landasan teori. Teori yang saya teliti hanya satu, sumber kutipan yang tidak jelas. Harusnya kita dapat mengutip harus lengkap disertai halaman setelah tahun. Contohnya Ahmad 2001 halaman 12. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Yang pertama itu Lailiyah. Yang kedua itu Surur Roqiyah. Judul Gerakan Islam Kebumen dan kontribusinya dalam perlawanan terhadap Belanda tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua itu sanksi tindakan pidana pencuri di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen, perspektif hukum pidana Islam tahun 2010 dan 2009. Perbedaan, Lailiyah meneliti gerakan Islam di Kebumen pada masa kepemimpinan Syekh Mahfud, sedangkan peneliti meneliti biografi Syekh Mahfud. Yang kedua itu Surur Roqiyah meneliti beratkan pada tindakan sanksi yang diterapkan bagi pencuri Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu, sedangkan peneliti membahas biografi Syekh Mahfud hanya sebagian yang terdapat menjelaskan gambaran umum Pondok Pesantren Al-Kahfi. Persamaannya sama-sama membahas tentang masa kepemimpinan Syekh Mahfud. Persamaan yang kedua, meneliti sama-sama membahas Pondok Pesantren Al-Kahfi. Selanjutnya itu Kunto Wijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi. Tahun 2017, Kunto Wijoyo meneliti peristiwa-peristiwa secara khusus dan eksekutif yang memuat kajian Islam di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu, Kebumen. Sedangkan peneliti membahas biografi Syekh Mahfud secara detail. Persamaannya, peneliti sama-sama membahas kajian Islam di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu, Kebumen. Yang ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian meneliti menggunakan pendekatan berjenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian itu biografi. Ini
ke-8 itu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di lokasi Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu Kebumen. Waktu penelitian setelah Syekh Mahfud menjadi pemimpin di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalungu Kebumen. Komentar saya, penelitian itu pada waktu. Peneliti tidak ada mencantumkan dan waktu saat meneliti. Seharusnya peneliti mencantumkan waktu saat meneliti agar lebih jelas. Contohnya, hari, tanggal, dan waktunya itu harus jelas. Yang 9 itu sumber data penelitian. Yang pertama, sumber data primer, masyarakat Kebumen, pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi, keluarga Syekh Mahfud, murid-murid Syekh Mahfud, pengurus Pondok Pesantren. Yang kedua itu sumber data sekunder. Yang pertama, dokumentasi, wawancara, interview. Yang ke-10 itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Pertama, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Kedua, dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan data. Yang pertama, alat tulis, buku, catatan, alat rekam. Yang kedua itu foto. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Bagaimana latar belakang keluarga dan pendidikan Syekh Mahfud Al-Hassani? Yang kedua, bagaimana pemikiran dan aktivitas Syekh Mahfud Al-Hassani? Teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik wawancara. Yang kedua, sama teknik wawancara. Instrumen atau alat pengumpulan data. Yang pertama, alat tulis, buku, catatan, alat rekam. Yang kedua, sama alat tulis, buku, catatan, alat rekam. Komentar. Pertanyaan penelitian. Dalam pertanyaan seharusnya ditambah lagi agar lebih jelas si peneliti. Hanya mencantumkan 2 pertanyaan mengenai latar belakang keluarga Syekh Mahfud dan pemikirannya. Bahwa deskripsi banyak yang tidak tercantumkan ke pertanyaan penelitian. Contoh yang tidak ada dicantumkan oleh peneliti. Apa saja karya-karya Syekh Mahfud? Bagaimana perjalanan hidup Syekh Mahfud? Yang ketiga, apa saja aktivitas Syekh Mahfud pada saat membawa perubahan terhadap lingkungan? Yang 11, teknik pemeriksaan keabsahan data. Di dalam skripsi saya terhadap 4 pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama, heuristik, kritik narasumber, interpretasi, historiografi. Komentar saya, menurut saya tidak ada yang harus dikritisi karena sudah jelas keabsahan datanya ada 4. Yang 12 itu teknik analisis data. Dalam skripsi, saya hanya ada 1 keabsahan data yaitu data historis. Komentar saya, dalam skripsi yang saya review, hanya terdapat 1 teknik analisis data. Menurut saya tidak ada yang harus dikritisi. Karena di situ sudah jelas peneliti menggunakan data historis, yang mana data historis ini memiliki 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, kritik narasumber, penafsiran dan penulis sejarah. Dan teknik analisis data ini juga sudah pernah dibahas di perkuliahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.